telah ditambahkan apa namanya satu menu untuk melakukan verifikasi validasi. URL-nya masih tetap sama, Bapak dan Ibu, ada di https silabpaud.kemendikdasmen.go.id. Oke. Ini adalah alur yang kita coba terapkan di dalam silab kaitan dengan eh, apa namanya proses konfirmasi digitalisasi 2026 di dalam silab. Jadi ada beberapa kelompok pengguna ya yang nanti apa namanya harus melakukan aktivitas terkait dengan verifikasi validasi data digitalisasi ini. Yang pertama adalah tentu saja adalah satuan. Kemudian yang kedua adalah Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing ya untuk cakupan satuan pendidikan di wilayah masing-masing. Kemudian ada eh, kelompok pengguna pusat ini untuk melakukan monitoring dan tentu saja seharusnya ada eh, apa namanya kelompok pengguna dari teman-teman atau bapak-bapak bapak dan ibu dari UPT baik itu BPMP atau BPMP. Itu nanti kita akan susulkan. Jadi nanti teman-teman di satuan pendidikan itu akan diminta untuk melakukan konfirmasi terhadap data awal yang kita tarik dari Dapodik cut off per kemarin tanggal 16 Maret 16 April tahun 2026. Kemudian nanti teman-teman di satuan pendidikan itu diminta untuk menyatakan kesesuaian datanya atau tidak ya. Kalau tidak nanti ada proses pengisian data yang validnya. Nanti akan saya demokan. Tapi lebih kurang seperti ini. Jadi data sesuai, nanti harus input penyesuaiannya. Kalau misalnya ternyata sudah sesuai, data akan tersimpan dan kemudian bisa di view. Nah, kemudian setelah teman-teman satuan pendidikan melakukan apa konfirmasi terhadap datanya, maka data itu akan diproses oleh teman-teman di Dinas Pendidikan. Selama eh, teman-teman di Dinas Pendidikan itu belum melakukan proses, apakah prosesnya itu menyetujui atau tidak terhadap konfirmasi data, maka teman-teman di Satuan Pendidikan itu masih bisa melakukan pencetakan, pengunggahan dokumen keabsahan dan perubahan terhadap data. Nanti kita akan lihat satu persatu untuk masing-masing proses yang ada di Satuan Pendidikan untuk teman-teman eh, di Dinas Satuan Pendidikan juga mengetahui. Nah, kemudian di eh, apa namanya di kelompok pengguna Dinas Pendidikan untuk melakukan proses persetujuan atau tidak ya atau menolak konfirmasi data dari satuan pendidikan itu diperlukan apa namanya pelampiran surat tugas ya surat tugas untuk melakukan verifikasi terhadap data-data yang dikirimkan oleh teman-teman satuan pendidikan. Jadi kalau belum ada surat tugas atau belum diunggahkan surat tugas, maka proses persetujuannya ini juga tidak bisa dilakukan. Singkatnya, seperti itu untuk alur konfirmasi digitalisasi 2026 di dalam silab. Oke. Nah, ini adalah langsung ke menu konfirmasi data yang ada di kelompok pengguna satuan pendidikan. Jadi, menu konfirmasi data ini nanti hanya akan tampil jika satuan pendidikan ada di dalam daftar panjang digitalisasi 2026 atau calon ya, calon calon penerima. Nah, di dalam form ini ada tiga bagian. Yang pertama adalah kelompok yang apa bagian yang memang dicetak biru, kemudian ada bagian respon validasi ya sesuai atau tidaknya. Kemudian nanti kalau dipilih tidak, maka di samping kanan itu akan disediakan apa namanya inputan untuk mereka atau teman-teman satuan pendidikan mengisikan atau memilih data yang sesuai dengan kondisinya di masing-masing. Jadi, data yang tercetak biru ini adalah data prefill yang bersumber dari data cut-off Dapodik per tanggal 16 April 2026 kemarin, ya. Kemudian di sini juga satuan pendidikan diwajibkan untuk memberikan respon validitas, ya, ini memilih sesuai atau tidak sesuai, ya, untuk setiap komponen data.
seperti tadi saya sampaikan bahwa jika dipilih tidak, maka satuan pendidikan diwajibkan untuk menginput data yang sesuai di setiap isian yang disediakan pada setiap baris data, baik yang nanti bentuknya diketik atau yang dipilih melalui drop down. Nah, oke, jadi nanti silakan dilihat masing-masing. Kalau saya lihat sih sebetulnya tadi sampai saya saat ini menyampaikan itu sudah ada lebih dari 100 satuan pendidikan PAUD ya yang sudah menginputkan datanya atau sudah melakukan konfirmasi data. Jadi sepertinya sih sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan. Nah, di dalam bagian ini, di bagian data sekolah, itu ada data jumlah ruang kelas. Nah, data jumlah ruang kelas, jika ternyata menurut Bapak dan Ibu tidak sesuai dengan jumlah data ruang kelas yang dimiliki oleh satuan pendidikan, maka ini adalah filter yang kita lakukan dalam menampilkan eh, data ruang kelas, ya jumlah ruang kelas. Karena jumlah ruang kelas yang ditampilkan di sini adalah hanya jumlah ruang kelas yang memiliki rombel. Ya, jadi yang tidak memiliki rombel itu tidak diperhitungkan di sini. Jadi kalau jumlahnya 4 ya, misalnya jumlahnya 10 tapi ternyata yang punya rombel hanya 4, maka yang ditampilkan di sini hanya 4. Oke. Nah, dari 4 apa namanya dari jumlah ruang kelas tadi, nanti Bapak dan Ibu juga diminta untuk melakukan apa namanya konfirmasi terhadap data ukuran ya luas dan panjang serta beberapa pertanyaan lain terkait dengan penyekatan dan pertanyaan mengenai apakah kelas tersebut merupakan bangunan permanen atau tidak. Ini harus diisi semuanya untuk setiap ruang kelas yang dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, kebetulan untuk yang saya contohkan di sini ada 4 rombel ya atau ada 4 ruang kelas, kelompok A1, kelompok A2, kelompok B1 dan kelompok B2. Jadi nanti yang ditempelkan di sini akan sesuai dengan jumlah jumlah kelas yang ada yang punya rombel di satuan pendidikan tersebut. Dan ini nanti semuanya wajib di konfirmasi datanya. Itu untuk yang detail per kelas. Nah, tadi juga disampaikan oleh Ibu Subdit bahwa titik koordinat kita amat sangat minta untuk ini dikonfirmasi dengan benar ya, karena nanti apa namanya konfirmasi ini akan sangat membantu teman-teman nanti yang melakukan distribusi terhadap PID yang nanti insya Allah mungkin akan diterima oleh satuan pendidikan. Jadi nanti untuk alamat, kemudian kode pos ini mohon amat sangat untuk betul-betul dicek kesesuaiannya, termasuk juga untuk koordinat. Jadi di sini kita mencoba untuk memberikan bantuan kepada teman-teman satuan pendidikan agar agar bisa dengan mudah menginputkan titik lintang dan bujur lokasinya ya. Jadi kita sudah siapkan apa namanya fitur map di dalam form ini. Nah, kalau saya lihat dari data profil yang dari Dapodik itu kan memang ada beberapa yang memang titiknya tidak tepat ya. Nah, bahkan ada yang nol bahkan gitu jadi tidak ada. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu untuk titik awal kemarin atas persetujuan dari ketua tim pengembangan ini jadi untuk titik eh, lintang dan bujur itu menggunakan koordinat lokasi Direktorat PAUD yaitu di angka minus 6, sekian dan di 106, sekian. Nah, nanti apa namanya eh, ini hanya berlaku untuk jika memang profilnya nol, nol ya, profilnya memang tidak ada. Nah, nanti kalau memang ada, maka si titiknya itu akan otomatis mengikuti titik dari data yang sudah di eh, apa namanya yang sudah diinputkan atau yang ditarik dari data profil Depodi. Nanti Bapak dan Ibu dari Satuan Pendidikan hanya tinggal eh, mungkin menyatakan sesuai kalau memang sudah sesuai, kalau memang tidak, nanti titiknya tetap ada di situ, tapi kalau kurang tepat, nanti bisa menggunakan fitur ambil lokasi saya atau menggeser pin ini ya, menggeser pin ini. Si apa namanya titik titik
lintang dan bujurnya nanti akan mengikuti. Nah, ini untuk form ubah verifikasi. Jadi nanti setelah Bapak dan Ibu di Satuan Pendidikan melakukan konfirmasi data, kemudian menyimpannya, dan ternyata di dalam prosesnya merasa bahwa ada beberapa data yang masih belum tepat, ini nanti masih bisa melakukan perubahan terkait dengan data yang sudah dikonfirmasi tadi, dengan catatan bahwa datanya memang belum diproses oleh Dinas Pendidikan. Jadi kalau datanya sudah diproses oleh Dinas Pendidikan, maka fitur untuk mengubah data ini sudah tidak bisa diakses oleh teman-teman di Satuan Pendidikan. Nah, kemudian ada catatan juga di sini, setiap kali eh, jika teman-teman, jadi nanti hasil-hasil dari penginputan ini kan eh, harus dicetak ya, Bapak dan Ibu, harus dicetak, kemudian juga harus dicetak, diunduh, dicetak, kemudian ditandatangani di atas materai oleh kepala satuannya, dan kemudian diunggah ulang ke sini ya ke Silab untuk nanti dicek oleh teman-teman di Dinas Pendidikan apakah memang disetujui atau tidak. Nah, eh, hubungan dengan perubahan data ini adalah setiap kali perubahan data dilakukan, kalau memang belum diproses ya, kalau setiap kali perubahan data ini dilakukan, maka Bapak dan Ibu wajib mencetak ulang dan mengunggah ulang, ya karena setiap kali mengunggah ulang hasil ininya ya apa dokumen keabsahan datanya, karena eh, apa namanya pernyataan keabsahan data dengan detail datanya itu jadi satu kesatuan ya. Jadi eh, kita memastikan bahwa nanti data yang diperiksa oleh teman-teman di Dinas Pendidikan itu adalah betul-betul data yang terakhir yang sudah dikonfirmasi, termasuk juga dokumen keabsahan datanya juga sudah yang terakhir gitu. Itu kemudian ini ada untuk form unggah datanya, sederhana, unggah dokumennya ya, sederhana saja seperti ini. Bentuknya PDF maksimum 2 mega. Oke, itu tadi untuk yang satuan pendidikan. Kemudian untuk yang dinas pendidikan, ini sudah ditambahkan di loginnya Bapak dan Ibu di di dinas pendidikan. Ada menu verifikasi data digitalisasi yang kalau diakses itu akan ditampilkan kurang lebih seperti tampilan di samping ini. Ada 4 tab di sini ya. Ada tab untuk yang belum diproses, belum unggah dokumen, belum konfirmasi, dan sudah diproses. Untuk tab yang belum diproses, ini adalah daftar yang memuat satuan yang sudah melakukan konfirmasi data dan sudah unggah dokumen keabsahan. Ini nanti siap untuk Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan untuk melakukan proses verifikasi. Dengan catatan surat tugasnya sudah diunggah ya. Jadi nanti tinggal melakukan persetujuan. Kemudian untuk yang tab belum unggah dokumen, ini daftar dari satuan yang sudah melakukan konfirmasi data tapi belum melampirkan dokumen keabsahannya ya. Lalu kemudian untuk yang belum konfirmasi itu adalah daftar satuan yang sama sekali belum melakukan konfirmasi data, artinya yang memang ada di dalam daftar panjang yang belum melakukan konfirmasi apa namanya data verifikasi digitalisasi 2026 ini. Lalu kemudian tab yang terakhir adalah tab yang sudah diproses. Ini nanti memuat daftar satuan yang sudah diproses oleh dinas, baik itu disetujui atau tidak, nanti akan tampil di tab yang sudah diproses. Jadi nanti di sini dinas masih dapat melakukan perubahan atas persetujuan yang diberikan dengan mengklik icon kaca pembesar ya. Jadi nanti masing-masing untuk melakukan proses, untuk hanya melihat, untuk mengubah nanti melalui tombol kaca pembesar di masing-masing baris data satuan pendidikan ini. Oke. Nah, proses persetujuan terhadap data hasil konfirmasi seperti tadi saya sudah sampaikan, ini hanya dapat dilakukan setelah surat
tugas terkait verifikasi data digitalisasi 2026 di dinas kabupaten kota masing-masing ini diunggah. Nah, pengunggahan surat tugas nanti melalui fitur unggah surat tugas ya. Lalu data surat tugas yang diunggah ini tidak bisa dihapus tapi masih bisa disesuaikan ya, tidak bisa dihapus tetapi dapat disesuaikan nanti melalui fitur ubah surat tugas. Jadi nanti tombol unggah surat tugas itu akan otomatis berubah menjadi ubah surat tugas kalau sudah diunggah datanya. Ini lebih kurang tampilannya. Jadi kalau sebelum diunggah surat tugas, maka halaman persetujuannya akan seperti ini. Akan menyatakan apa proses persetujuan hanya dapat dilakukan jika surat penugasan petugas verifikasi itu sudah diunggah. Lalu maka jika sudah diunggah, maka ini adalah form untuk pernyataan persetujuannya. Jadi berdasarkan surat tugas nomor sekian bla 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 yang ditandatangani oleh pejabat penanda tangannya siapa, NIP-nya berapa, dengan ini Dinas Pendidikan menyatakan menyetujui atau tidak menyetujui. Nah, kalau tidak menyetujui maka akan ditampilkan kolom untuk menginputkan alasan kenapa tidak disetujui. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah form untuk unggah dan ubah surat tugas verbal digitalisasi. Jadi yang diisikan adalah surat tugasnya, kemudian perlu diinputkan nomor dari surat tugasnya, tanggal penandatanganannya, siapa penandatangannya, dan NIP penandatangannya. Demikian untuk paparannya. Oke. Sekarang saya akan coba perlihatkan lewat aplikasinya. Sebentar. Baik, ini adalah contoh login di role satuan pendidikan ya. Jadi nanti teman-teman di satuan pendidikan hanya tinggal mengakses konfirmasi data. Tapi tadi seperti saya sampaikan bahwa yang mendapatkan menu konfirmasi data ini hanya satuan pendidikan yang memang masuk ke dalam daftar panjang digitalisasi tahun 2026 yang jumlahnya adalah sekitar 44.890 satuan pendidikan. Jadi nanti contoh misalnya ini kepala sekolah ini Saidah Wadipahisana misalnya tidak sesuai, maka nanti di samping harus diinputkan isiannya. Demikian juga untuk data-data yang lainnya. Ya ini semuanya menjadi wajib isi kecuali bagian PJ digitalisasi yang kedua ini opsional. Jadi nanti kalau sumber listrik nanti disediakan pilihannya. Ini sesuai pilihannya sesuai dengan yang juga ada di dalam Dapodik. Ini untuk yang daya, untuk kontinuitas, lalu status sambungannya mandiri atau menumpang, lalu untuk sumber utamanya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ternyata profilnya tidak ada dan apa namanya tidak ada, nanti di bawah ini akan ditampilkan pertanyaan terkait dengan jaringan listrik di wilayah desanya ada atau tidak, tersedia atau tidak. Sama halnya seperti jika ternyata di sini profilnya misal ini PLN terus kemudian Bapak dan Ibu di satuan pendidik memilih tidak ada, maka nanti di bawahnya akan ada pilihan untuk menginputkan akses listrik wilayah desa ini tersedia atau tidak. Nah, nanti ini mungkin nanti disampaikan oleh Mas Agus Sofyan atau siapa nanti yang akan menyampaikan terkait dengan kebijakan penggunaan ini untuk nanti apa untuk apa nantinya gitu kan. Nah, itu untuk yang data listrik, terus kemudian untuk yang data internet ini hampir sama dengan yang listrik. Jadi kalau misalnya ternyata oh salah nih kemarin bukan fiber optik, padahal tidak ada misalnya tidak ada layanan internetnya, nanti akan ditampilkan pilihan untuk menginputkan akses internet wilayah desanya tersedia atau tidak. Nah jika tersedia,
maka nanti perlu juga diisikan terkait dengan ketersediaan fiber optik di wilayahnya tersedia atau tidak. Gitu. Untuk yang sesuai, ya nanti akan diambil sesuai dengan data profilnya. Ini tidak, eh, ini provider nanti diinputkan, bandwidth diinputkan, jenis koneksi, ini nanti dipilih dari dedicated atau broadband. Data sekolah, eh, nggak repot ya, ini nama ya apa nama yayasannya untuk yang swasta ya. Oh ya, maaf. Kalau yang swasta di bagian ini yang tampil adalah data terkait dengan nama yayasan sampai ke alamat yayasan. Tapi kalau yang negeri nanti di sini yang ditampilkan adalah nama kepala dinasnya kalau saya tidak salah dengan alamat dinasnya supaya lebih lengkap karena ini nanti akan digunakan di dalam MOU ya. Dalam OU, kemudian ini total peserta didik ini diambil dari Dapodik, jumlah rombel juga sama, jumlah kelas seperti tadi yang saya sampaikan, jumlah kelas ini hanya jumlah kelas yang memiliki rombel, ya. Nah, ini untuk detail ruang kelas, untuk detail ruang kelas ini masing-masing ya, nama rombelnya. Jadi nama ruang kelasnya apa, kemudian nanti diisi oleh rombel apa. Kayak contoh ini untuk yang ruang kelas A1. Di sini nama rombelnya adalah blue class gitu kan, ruang A2, yellow class dan selanjutnya. Ini semua diminta konfirmasi terkait dengan kesesuaian data luas dan apa panjang dan lebarnya ya. Karena PID-nya sendiri ukurannya cukup besar, jadi memang perlu ruangan yang apa namanya perlu ruangan yang cukup ya untuk bisa menampung atau menyimpan alat tersebut. Lalu di sini ada pertanyaan apakah ruang kelasnya itu disekat ya dengan penyekat tidak permanen misalnya untuk kepentingan tertentu. Jika iya, maka di sini ada pilihan apakah nanti disekatnya dengan ruang kelas lain atau disekat dengan ruang lain disekat dengan ruang untuk kepentingan lain ya, ruang lain untuk kepentingan lain. Begitu, kemudian jumlah PI. Nah, ini jumlah PID 2025 nih kebetulan yang saya contohkan ini pernah menerima PID di tahun kemarin, seperti tadi yang saya disampaikan oleh Ibu Kasubdit bahwa ada sekitar 7.000 sekian, ya 7.000 sekian satuan pendidikan yang mungkin tahun ini jadi kandidat penerima tambahan PID untuk tahun 2026. Jadi ini jumlah PID tahun lalu ditarik dari data yang tahun lalu. Kemudian untuk yang jumlah PID lainnya ini adalah jika satuan memiliki PID lain di luar yang sudah diterima ya, yang bukan atas bantuan pusat, nanti silakan diinputkan di sini. Oke, nanti total nih otomatis menjumlahkan antara jumlah PID tahun lalu dengan jumlah PID lainnya yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Ini alamat diambil dari profil, kalau tidak nanti diminta untuk menginputkan di samping. Kode PES juga sama, ya kalau tidak sesuai diminta untuk menginputkan di samping. Nah, untuk koordinat ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ini sudah dilengkapi dengan map ya, dilengkapi dengan map yang titik yang nanti tampil di map itu sesuai dengan koordinat yang sesuai dengan profil ya untuk yang awalnya sekali. Nah, kalau misalnya ternyata tidak sesuai gitu atau misalnya mau digeser di lebih tepat lagi, nanti bisa diambil pilih tidak, terus kemudian sebagai titik awalnya ambil lokasi saya, artinya lokasi saat saat Bapak dan Ibu mengakses aplikasi ini, nanti posisinya ada di situ. Nanti Bapak dan Ibu tinggal menggeser saja. Ini nanti bisa di zoom ya dengan scroll ke atas. Ini nanti tinggal digeser aja. Nanti otomatis si titik lintang dan bujurnya akan mengikuti dan nanti itu yang terakhir yang akan disimpan di dalam silab. Ya, ini karena kebetulan lokasi saya adalah di luar kota, saya di Cimahi, maka kalau saya klik pilih lokasi saya, it's, uh, ini nanti akan ada konfirmasi dari browser biasanya apakah kita memperbolehkan mengakses ini atau tidak gitu. Seperti ini. Jadi nanti otomatis pindah ke
lokasi eh, saya. Gitu. Nah, di bagian bawah terakhir ada pertanyaan, apakah bersedia menerima bantuan? Kalau bersedia, tinggal diklik saja. Kalau menolak, diminta untuk menginputkan alasan kenapa tidak bersedia untuk menerima bantuan. Nah, eh, apa namanya? Status kesediaan menerima bantuan ini juga nanti berhubungan dengan fitur yang akan di apa namanya yang akan ditampilkan di preview ya. Sebentar, saya coba keluar dulu. Ya. Nah, jadi kalau tadi apa status ke apa bersedia atau tidaknya itu dipilih bersedia, maka nanti akan muncul previewnya seperti ini. Ya, tapi kalau kalau tidak bersedia, maka untuk ubah, cetak dan unggah dokumen ini juga tidak ada. Nanti tidak akan ditampilkan kalau memang tidak tidak bersedia ya di awal gitu. Nah, kalau tadi sudah menyatakan bersedia menerima bantuan, kemudian nanti apa namanya ada data yang masih belum sesuai, nanti tinggal diklik ubah data ya, nanti tinggal disesuaikan aja di sini. Kalau selanjutnya adalah nanti harus datanya kan ini harus dicetak ya. Jadi di sini sudah disampaikan di bagian informasi penting bahwa data yang ditampilkan di halaman ini harus diunduh dan dicetak menggunakan tombol cetak yang ada di atas ini ya, yang di warna hijau. Kemudian dokumen yang dicetak itu nanti harus ditandatangani di atas materai ya dan diberikan stempel resmi sekolah untuk menjamin keabsahan dan kebenaran data. Dokumen harus diunggah kembali melalui tombol unggah ya, tunggu unggah dokumen yang tersedia di atas. Kemudian setelah diunggah dokumen masuk ke antrian proses persetujuan dari Dinas Pendidikan terkait. Setiap kali dilakukan perubahan atau penyesuaian data melalui tombol ubah ini, maka data hasil penyesuaian tersebut harus dicetak dan diunggah ulang karena perubahan data tersebut akan berdampak ke penghapusan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Ya, ini tadi untuk menjaga konsistensi data. Jadi nanti teman-teman di Dinas Pendidikan itu betul-betul menerima dokumen keabsahan yang memang sudah terakhir ya. Nah, perubahan atau penyesuaian data dapat dilakukan selama pihak Dinas Pendidikan terkait belum menyetujui atau memproses ya, belum memproses berkas data yang diunggah. Ini adalah apa namanya? Hasil ekspor ke PDF untuk nanti teman-teman satuan pendidikan download dan apa namanya download dan melakukan memberikan apa materai dan menandatangani dan juga diberikan cap basah ya ke dalam dokumen ini kemudian nanti diunggah kembali melalui fitur unggah dokumen. Oke, itu untuk di satuan pendidikan. Kemudian, kalau memang ini semua sudah dilakukan oleh teman-teman satuan pendidikan, maka nanti di di dinas pendidikan itu akan muncul di sini kalau memang tadi sudah dilakukan semua, ini nanti masuk ke daftar yang belum diproses dan belum unggah dokumen kalau memang belum unggah dokumen. Jadi nanti semua proses persetujuan dilakukan di menu verifikasi data digitalisasi 2026 di Dinas Pendidikan melalui tab belum diproses ya untuk persetujuannya. Jadi, seperti ini. Ini saya udah contohkan
Sebentar, saya sudah contohkan ininya sudah ada ya, si surat tugasnya sudah ada. Ini saya mohon maaf jika ada Bapak dan Ibu dari Kota Tasikmalaya, untuk sementara akunnya saya gunakan dulu untuk mencontohkan ini. Nanti saya kembalikan ke password default ya, Bapak atau Ibu dari Satuan Pendidikan. Maaf, dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Oke, sebentar. Kalau lihat dari data kali dari 44.890 apa namanya? Koneksinya lama. 44.890 satuan pendidikan yang masuk ke dalam daftar panjang itu ada sekitar, untuk yang Kota Tasikmalaya ini ada sekitar 126 satuan pendidikan yang harus melakukan konfirmasi terhadap data-datanya. Oke, jadi ini ya, ini contoh nih yang belum konfirmasi ada 125. Salah satunya ini tadi sudah melakukan konfirmasi dan belum diproses. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kaitan dengan penjelasan dari fitur verifikasi digitalisasi tahun 2026 yang ada di Silab. Mungkin waktu saya kembalikan kepada Mbak Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.